Pengertian belajar dan pembelajaran. Skinner mendefinisikan belajar sebagai learning is a process of progressive behavior adaptation, yang artinya belajar adalah suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif atau mengarah kepada kemajuan atau hal-hal yang bersifat positif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara menyeluruh sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan proses memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemampuan dan pembentukan sikap pada peserta didik. Pembelajaran merupakan rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis, di mana pembelajaran disusun dengan sistem kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang jelas. 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama, belajar untuk mencari tahu, learning to do. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik. Kemudian, pilar yang kedua adalah belajar untuk mengerjakan, learning to do. Artinya, peserta didik ikut serta dalam memecahkan masalah yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian, pilar yang ketiga yaitu belajar untuk menjadi, learning to be. Artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Kemudian yang terakhir, pilar terakhir adalah belajar untuk hidup bersama atau learning to live together. Artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama-sama dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Menurut teori behavioristik, belajar adalah merupakan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan belajar apabila telah mengalami perubahan perilaku pada dirinya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa untuk membantu belajar siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran lebih mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Teori humanistik. Teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori konstruktivistik. Konstruktivisme menurut Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitis melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Proses tumbuh dan berkembang pengetahuan melalui pengalaman. Kemudian yang terakhir, teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi, teori kognitif ini lebih menekankan pada proses belajar ketimbang hasil belajar itu sendiri. Apakah kalian masih ingat bagaimana penampilan cinta pertama kalian di saat kalian pertama kali bertemu? Kalian mungkin ingat menu makanan yang setiap hari sama di saat kalian merantau untuk belajar di luar kota, walaupun sudah lewat bertahun-tahun yang lalu. Tetapi, kenapa kalian tidak bisa ingat apa yang kalian makan, misalnya minggu lalu? Terdapat dua tipe memori atau ingatan,
short term atau jangka pendek, dan long term atau jangka panjang. Anggaplah kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli 2 karton susu, 1 lusin telur, dan 1 kotak meses. Kalian akan mengingatnya sampai berhasil membelinya. Namun setelah itu, tanpa sadar kalian akan mulai melupakannya karena informasi itu tidak akan berguna. 1 bulan berlalu dan ibu meminta kalian untuk membeli hal yang sama seperti bulan lalu. Apakah kalian akan ingat? Jika tidak, maka kalian akan diingatkan kembali oleh sang ibu. Ini adalah ingatan jangka pendek yang hanya disimpan untuk sementara sampai selesai digunakan. Lalu, bagaimana dengan ingatan jangka panjang? Ingatan jangka panjang hanyalah ingatan jangka pendek yang telah melalui proses bernama konsolidasi di dalam otak. Jika kalian diminta oleh ibu kalian untuk membeli belanjaan yang sama setiap bulannya, lama-kelamaan kalian akan ingat sampai-sampai kalian akan pergi membeli belanjaan tersebut tanpa diminta. Perbedaan antara ingatan jangka pendek dan jangka panjang bukan hanya terletak pada kegunaannya, tetapi juga di penyimpanannya. Banyaknya ingatan jangka pendek yang bisa disimpan hanya sedikit. Nasib suatu ingatan jangka pendek hanya ada 2, yaitu dikonsolidasi menjadi jangka panjang atau dilupakan. Oh iya, karena ingatan jangka pendek mempunyai penyimpanan yang terbatas, mungkin ada baiknya kalian tidak mempelajari semua bahan ujian 1 malam sebelum ujiannya berlangsung. Ingatan jangka pendek disimpan di bagian otak yang bernama hipokampus. Jika mereka tidak dilupakan, maka ingatan jangka pendek tersebut akan dikonsolidasi dan disimpan di cerebral cortex atau korteks cerebral. Area korteks tersebut pun akan berbeda-beda tergantung tipe ingatannya. Jika kalian mengingat wujud seseorang, maka akan disimpan di visual cortex. Berbeda dari ingatan auditori mengenai bagaimana suara dari seseorang yang kalian kenal. Tapi, seberapa besar sih jumlah ingatan yang bisa kita simpan? Walaupun tidak tepat, otak kita bisa menyimpan informasi sebanyak kira-kira 2,5 petabyte atau 1 juta gigabyte, sekitar 3 juta jam sinetron. 4 standar kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Salah satunya adalah mengenal karakteristik setiap peserta didik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, di mana ini berkaitan dengan karakter personal dari guru itu sendiri. Setiap guru harus memiliki kepribadian positif sebagai seorang guru, yaitu berupa sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, dan lain sebagainya yang bisa menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satunya adalah penguasaan materi pelajaran yang diampu. Berikut struktur, konsep, dan pola pikir dan keilmuan. Yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum baik dengan peserta didik, sesama guru, dan tenaga kependidikan, orang tua, hingga siswa dan masyarakat luas. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran inquiry. Model inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analitis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri. Yang kedua ada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah, atau nama lainnya adalah problem-based learning, yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Penyelesaian masalah ini menjadi langkah utama dalam model pembelajaran ini. Dan yang terakhir, model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi, untuk model pembelajaran komparatif ini lebih ditekankan pada kelompok-kelompok belajar bisa dilakukan dengan pembentukan kelompok belajar pada siswa.